Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan PJOK semuanya. Kembali lagi dengan channel Arif PJOK. Kali ini kita akan mereview soal dan jawaban PPPK yang saya ambil dari SIM PKB, pembelajaran 3 lingkup dan urutan materi pembelajaran PJOK. Sebelum kita ke soal, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar saya tambah bersemangat dan membuat konten-konten selanjutnya. Oke, langsung saja ke soal. Untuk soal nomor 1, pendidikan jasmani idealnya dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan peserta didik secara seimbang. Bentuk latihan keseimbangan berjalan pada satu garis lurus idealnya diajarkan pada peserta didik kelas bawah, yaitu kelas. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita cari kata kuncinya ya seperti biasa. Kata kunci di sini adalah kelas bawah. Nah, kita garis bawahi. Jadi di sekolah dasar itu terbagi menjadi dua. Ada kelas bawah dan kelas atas. Yang termasuk kelas bawah itu kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan yang termasuk kelas atas adalah kelas 4, 5, dan 6. Oke, kita ke opsi pilihannya untuk kelas bawah ya. Nah, kelas bawah itu di sini ada opsi pilihan B dan pilihan D. Nah, untuk selainnya kita silang ya. Ini masih terdapat dua opsi pilihannya. Sebelum menjawab, perhatikan tabel berikut ini yang sudah saya lampirkan. Tabel 7 lingkup materi kebugaran jasmani. Kelas 2, kompetensi dasar, pengetahuan, memahami bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional. Sedangkan kompetensi dasar atau keterampilan, mempraktekkan prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional. Jadi, nih ya sudah jelas ya. Ini adalah yang dilakukan keterampilan kelas bawah, ya, keseimbangan dalam berjalan pada satu garis lurus. Idealnya diajarkan pada peserta didik kelas bawah. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Soal nomor 2. Melalui pendekatan permainan diharapkan peserta didik memiliki pengalaman gerak yang akan menjadi bekal untuk mempelajari gerak yang lebih kompleks. Materi kombinasi gerak dasar lokomotor diajarkan pada peserta didik kelas. Untuk menjawab soal seperti ini, kita cari kata kuncinya ya. Ya, di sini yang ditanyakan adalah materi kombinasi gerak dasar lokomotor itu diajarkan pada kelas berapa. Nah, materi kombinasi gerak dasar sendiri itu mempunyai berbagai macam ya variasi. Tentunya ada yang kombinasi gerak lokomotor dengan manipulatif, ada pula non lokomotor dengan manipulatif dan sebagainya. Tapi di soal nomor 2 ini cuman satu aspek, yaitu lokomotor saja ya, kombinasi gerak dasar lokomotor. Nah, kalau seperti ini gampang ya. Ini lebih tepatnya pada kelas bawah. Kalau kelas atas itu pasti ada dannya. Contoh, materi kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif, gitu ya, ataupun materi kombinasi gerak dasar non lokomotor dan manipulatif. Otomatis untuk soal nomor 2 ini pastinya pada kelas bawah. Oke, kita silang pada kelas atas. Nih, kelas 5 coret, 4 coret, kelas 6 pun coret. Masih ada dua opsi, kelas 3 dan kelas 2. Coba perhatikan pada tabel berikut ini. Untuk kelas 3, memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Jelas ya, jadi tadi yang ditanyakan adalah kombinasi gerak dasar lokomotor. Jadi jawabannya soal nomor 2 adalah yang B, kelas 3. Lanjut ke soal nomor 3. Materi kesehatan menjadi bagian yang amat penting untuk diajarkan kepada peserta didik SD. Mulai dari kesehatan diri sampai pada pemeliharaan alat-alat reproduksi. Sejak di kelas berapa peserta didik diberikan materi mengenai alat-alat reproduksi? Ini
Kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah siswa dapat materi tentang pemeliharaan alat-alat reproduksi. Otomatis ya, ini kalau siswa sudah mendapatkan materi tentang alat-alat reproduksi, pastinya ini adalah termasuk ke kelas atas ya. Untuk kelas bawah pastinya belum ya, karena materi tersebut lebih cocok pada kelas atas. Nah, kita ke opsi pilihannya, kita silang dulu ya yang termasuk kelas bawah, karena bukan termasuk ya untuk penyampaian materi mengenai alat-alat reproduksi. Masih ada 3 opsi, C, D, dan E. Nah, sebelum kita menjawab, perhatikan pada tabel berikut ini. Lingkup materi kesehatan yang saya ambil dari modul PJOK ya. Untuk kelas 6, memahami perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Memaparkan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Nah, jelas ya. Jadi, yang lebih tepat untuk penyampaian materi mengenai alat-alat reproduksi adalah pada kelas 6 ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Melalui proses pendidikan jasmani diharapkan perkembangan peserta didik terjadi secara menyeluruh, baik perkembangan jasmaniah. Selanjutnya soal nomor 4. Melalui proses pendidikan jasmani diharapkan perkembangan peserta didik terjadi secara menyeluruh, baik perkembangan jasmaniah, pengetahuan, dan penalarannya. Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, guru idealnya mampu memberikan materi sesuai dengan perkembangan usia peserta didik. Nah, harus sesuai ya. Jadi guru harus sesuai memberikan materi dengan usia peserta didiknya. Materi pengukuran kebugaran jasmani secara sederhana diberikan pada peserta didik kelas. Nah, yang ditanyakan di sini adalah siswa dapat materi ya, itu dari guru tentang pengukuran kebugaran jasmani secara sederhana. Sebelum menjawab, perhatikan tabel pada berikut ini. Tadi yang ditanyakan adalah pengukuran kebugaran jasmani ya. Oke, perhatikan pada tabel berikut ini lingkup materi kebugaran jasmani. Untuk kelas 4, kompetensi dasar ya, untuk pengetahuannya, memahami berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai latihan, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Sedangkan untuk keterampilannya, mempraktekkan berbagai aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai bentuk latihan, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Bukan ya, ini bukan yang ditanyakan ya, tadi di soal. Untuk kelas 5, memahami aktivitas latihan daya tahan jantung atau kardiorespiratori untuk pengembangan kebugaran jasmani. Bukan juga yang ditanyakan di soal. Mempraktekkan aktivitas latihan daya tahan jantung ini sama saja, bukan ya. Oke, sekarang ke kelas 6. Memahami latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Oke ya. Jadi di sini sudah jelas ya. Pada kelas 6 ini diberikan materi tentang pengukuran kebugaran jasmani ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang B, kelas 6. Selanjutnya soal nomor 5. Pendidikan jasmani tidak hanya menjadikan peserta didik sebagai anggota masyarakat sekedar tahu tentang kesehatan, tetapi juga memiliki keterampilan dalam beraktivitas fisik sehingga mendapatkan manfaat tubuh yang sehat. Sejak kelas berapa peserta didik diajarkan mengenai materi menjaga kesehatan diri dan lingkungannya? Nah, ini yang ditanyakan. Penyampaian materi dari guru ke siswa itu tentang menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. Nah, sebaiknya dilakukan sejak kapan? Ya, ini dilakukan ya untuk sedini mungkin, sebisa mungkin ya. Karena tentunya untuk kelas bawah itu ketika pemberian materi tentang menjaga kesehatan sudah tersampaikan, kedepannya ya itu bisa menjaga kesehatannya dalam melakukan aktivitas fisik ataupun aktivitas yang lainnya ya, agar tetap badan sehat. Otomatis masuk ke kelas bawah. Kita silang dulu yang kelas atas. Nah, masih ada 2 ya, kelas 2 dan kelas 3. Perhatikan tabel berikut ini ya. Nah, ini lingkup materi kesehatan. Tadi di opsi pilihannya masih terdapat 2 opsi jawabannya, kelas 2 dan kelas 3. Oke, kita cermati ya. Untuk kelas 2, memahami cara menjaga kebersihan lingkungan, tempat tidur, rumah, kelas, lingkungan, sekolah, dan lain-lain. Bukan ya, ini bukan ya. Terus kemudian yang kelas 3,
Memahami perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini ya. Tadi yang ditanyakan adalah untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Kemudian untuk yang keterampilan, menceritakan perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, jadi menceritakan perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat ya untuk selalu menjaga kesehatan tubuhnya ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang C, kelas 3. Selanjutnya soal nomor 6 ya. Penggunaan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik perkembangan motorik peserta didik akan membantu guru mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif diajarkan pada peserta didik kelas. Nah, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Manakala kombinasi gerak ya hanya dengan satu aspek itu termasuk kelas bawah. Nah, ini sedangkan yang ditanyakan adalah kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif itu artinya lebih dari satu aspek ya. Jadi kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif itu otomatis termasuk kelas atas. Kita silang dulu yang termasuk kelas bawah. Kelas 3. C. Sebelum kita menjawab, perhatikan tabel yang sudah saya lampirkan berikut ini. Oke, lingkup materi permainan dan olahraga. Untuk kelas 5 ya, tadi yang ditanyakan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Kita cocokkan untuk kelas 5. Memahami kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatifnya. Jelas ya, ini di sini aja sudah kelihatan ya. Jadi jawabannya adalah yang E, kelas 5. Oke, mungkin itu dulu dari saya untuk pembelajaran 3 ini. Semoga konten saya ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.